Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi hari ini saya akan mempresentasikan materi peluang untuk memenuhi tugas ujian praktek matematika kelas 12. Before I start my video presentation, I will introduce myself. Nama saya Farah Azizah dari kelas 12 TLM, nomor absen saya 11 dan saya bersekolah di SMK Kesehatan Prima Indonesia. Nah, di bab yang akan saya bahas kali ini yaitu peluang, itu ada beberapa bagian. Di antara lainnya itu ada teknik membilang, notasi faktorial, permutasi, kombinasi, frekuensi relatif, dan peluang suatu kejadian. Nah, untuk fokus yang saya jelaskan kali ini, saya akan menjelaskan di bagian peluang suatu kejadian. We will talk about this first. Apa sih itu peluang? So, let's dive in and get to know some interesting fact about peluang. Ini ada teori buat peluang. Peluang adalah besarnya probabilitas atau kemungkinan berlangsungnya suatu kejadian. Konsep peluang ini tidak hanya diterapkan pada hal-hal yang bersifat sederhana, kayak permainan dadu, melainkan peluang ini dipakai kepada hal yang lebih kompleks kayak investasi, ramalan cuaca, asuransi, dan lainnya. Nah, ini ada beberapa teori yang akan aku bahas sedikit tentang percobaan, ruang sampel, frekuensi relatif, dan peluang suatu kejadian. Nah, seperti yang terlihat di PPT, teori peluang merupakan bagian dari statistika yang mempelajari tentang percobaan acak. Nah, percobaan acak atau eksperimen adalah suatu kejadian yang dapat memberikan beberapa kemungkinan dan himpunan. Semua hasil yang mungkin dari suatu percobaan itu dinotasikan dengan huruf S dan disebut ruang sampel. Nah, kemudian ini kita bahas sedikit tentang frekuensi relatif. Nah, ini ada sedikit teori tentang frekuensi relatif. Jika sebuah koin dilempar sebanyak 1 kali, kemungkinan akan muncul gambar yang disimbolkan dengan G atau angka yang disimbolkan dengan A. Perbandingan banyak muncul sisi A atau G dengan banyak pelemparan sering disebut frekuensi relatif dan dinotasikan dengan FR dalam kurung A atau FR dalam kurung G. Nah, ini di bawahnya ada rumus untuk frekuensi relatif. Jadi rumus frekuensi relatif itu banyak kejadian A yang muncul dibagi banyaknya percobaan atau disimbolkan dengan X dibagi N atau X per N. Nah, selanjutnya ini ada beberapa contoh soal dari materi peluang, khususnya di ruang sampel, di frekuensi relatif, dan peluang suatu kejadian ya. Ini ada contoh, pada pelantunan satu buah dadu, tentukan ruang sampel dan kejadian munculnya mata dadu genap. Maka cara menjawabnya, sebuah dadu mempunyai 6 muka bidang, sehingga ruang sampelnya atau S sama dengan 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dan yang untuk cara jawab yang kedua, untuk kejadian munculnya mata dadu genap, misalkan A adalah kejadian munculnya mata dadu genap, maka A sama dengan 2 dan 4. Selanjutnya aku akan membahas ke fokus materi yang jadi perbincangan aku pada hari ini, yaitu peluang suatu kejadian. Sebelumnya udah dibahas ya konsep tentang frekuensi relatif. Nah, sekarang aku punya beberapa uraian yang harus diperhatikan. Jika sebuah koin dilempar sebanyak mungkin, frekuensi relatif munculnya setiap mata koin sama dengan peluang munculnya setiap mata koin, yaitu disimbolinnya kayak pakai rumus FR dalam kurung A sama dengan P dalam kurung A sama dengan 1/2 sama dengan N dalam kurung A dibagi N dalam kurung S, dan FR dalam kurung G sama dengan P dalam kurung G sama dengan 1/2 sama dengan N dalam kurung A dibagi N dalam kurung S. Itu untuk uraian yang pertama. Nah, untuk uraian yang kedua yang wajib diperhatikan ini tertera dalam PPT.
Jika sebuah dadu dilempar sebanyak mungkin, frekuensi relatif munculnya setiap mata dadu sama dengan peluang munculnya setiap mata dadu, yaitu P mata 1, P mata 2, P mata 3, P mata 4, P mata 5, dan P mata 6. Ini bisa disimpulkan 1/6 atau sama dengan satunya adalah N dalam kurung A dan 6-nya N dalam kurung S. Nah, berdasarkan uraian yang sudah dijelaskan, kita dapat menyimpulkan peluang kejadian A dinyatakan dengan rumus yang sudah dengan huruf berwarna merah pada PowerPoint saya. P dalam kurung A sama dengan N dalam kurung A dibagi atau per N dalam kurung S. Dengan penjelasannya, P dalam kurung A adalah peluang kejadian A, N dalam kurung A adalah banyaknya anggota A dalam ruang sampel, N dalam kurung S adalah banyaknya anggota ruang sampel. Nilai peluang yang paling rendah adalah 0, yaitu peluang suatu kejadian yang tidak mungkin terjadi. Dan nilai peluang yang paling tinggi adalah 1, yaitu peluang suatu kejadian yang pasti terjadi. Ini selanjutnya ada untuk contoh soal dari materi peluang suatu kejadian. 2 buah dadu dilantunkan 1 kali. Tentukanlah peluang munculnya 2 mata dadu yang jumlahnya habis dibagi 5. Jawab cara menjawabnya, N dalam kurung S sama dengan 6 kali 6 sama dengan 36. A 14, 41, 32, 23, 64, 46, dan 55. Maka N dalam kurung A sama dengan 7. Selanjutnya, saya akan membahas alat peraga dadu peluang. Dadu peluang adalah alat peraga matematika yang berbentuk kubus yang berfungsi untuk menentukan peluang suatu kejadian. Nah, media ini dibuat agar siswa diharapkan dengan menggunakan alat peraga ini dapat memahami materi peluang dan mampu menyelesaikan persoalan yang berkaitan dengan peluang. Selanjutnya, saya akan menyebutkan alat dan bahan yang dibutuhkan untuk membuat alat peraga dadu peluang. Oke, langkah pertama ini kita siapin 6 buah persegi dari kardus yang berukuran sama panjang. Dibuat persegi dengan sisi sama panjang sampai 6 persegi. Untuk langkah yang kedua, kertas asturanya dipotong, ukurannya lebih besar dari kardus perseginya. Kurang lebih seperti ini asturanya. Bisa dilihat ukurannya lebih besar dari persegi yang kardus ya. Langkah yang ketiga, kardus perseginya dilapisin sama kertas astura yang tadi udah digunting lebih besar dari kardus perseginya. Lipat terus aja sampai rapi. Langkah keempat, selanjutnya persegi-persegi yang udah kita lapisin sama kertas astura tadi kita susun jadi sebuah kubus atau sama aja kayak berbentuk dadu. Nah, ini kayak gini kalau udah jadi dia berbentuk seperti dadu atau kubus.
Langkah kelima, langkah selanjutnya itu pinggir-pinggirnya dilapisin sama lakban semuanya. Langkah keenam selanjutnya dibikin lingkaran-lingkaran seperti ini sampai 21 lingkaran di kertas label. Jika sudah mendapat 21 bagian, terus dipotong-potong semuanya. Langkah ke-8, potongan yang tadi 21 bagian ditempel sesuai dengan nomor dadu yaitu 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Setelah dilakukan percobaan pelemparan sebanyak 8 kali, didapatkan hasil mata dadu 1 2/8, mata dadu 2 1/8, mata dadu 3 3/8, mata dadu 4 1/8, mata dadu 5 2/8, dan mata dadu 6 1/8. Sekian presentasi materi peluang dari saya, Farah Azizah. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.